Burhan ini berusaha untuk kembali ke atas, namun dia terpleset dan jatuh. Giliran dia buka mata, dia udah dalam kondisi dikafani dengan dikelilingi orang-orang tadi. Saat dibacakan mantra, ruangannya dari sini seakan-akan mengalami gempa bumi, bergetar sehebat mungkin sampai akhirnya tulang yang ada di tangan Mbah Darso ini patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Reza Maulana. Yang pastinya kalian semua udah tahu kalau udah ada saya yang duduk di depan kamera dengan kondisi ruangan seperti ini, mau ngapain lagi kalau bukan untuk bercerita tentang sebuah kisah atau sederet kisah yang mengerikan. Dan kemungkinan juga kisah-kisah yang saya bagikan pernah dialami oleh kalian semua. Bisa komen di kolom komentar. Langsung saja pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah kisah yang dikirim oleh seseorang bernama Dina. Dina ini merupakan seorang wanita yang tergolong masih muda. Nah, kisah yang dibagikan oleh Dina kepada saya ini merupakan kisah yang pernah dialami oleh orang tua Dina. Pada saat orang tua Dina ini masih tergolong muda atau baru menikah dengan ayah Dina dan belum melahirkan sosok Dina ini. Kalian pasti sudah penasaran bukan dengan kisah apa sih yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Dan tak usah berlama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi dulur, kisah yang dibagikan Dina itu merupakan kisah dari ibunya. Ibu Dina ini bernama Anis. Ibu Dina bernama Anis. Sedikit saya jelaskan. Di sebuah desa ini terdapat ada dua orang kakak beradik. Dua-duanya perempuan. Yang satu bernama Ayu, itu yang kakaknya, dan yang adiknya itu bernama Yuni. Nah, Ayu dan juga Yuni ini keduanya sudah memiliki anak. Yang satu anaknya si Ayu ini bernama Burhan. Nah, anaknya si Yuni bernama Mirna. Jelas ya? Jadi otomatis antara Burhan dan juga Mirna itu bisa dikatakan sebagai seorang sepupu. Memang dari kecil mereka selalu bersama. Dan saat menginjak usia lajang, di antara mereka berdua ini ada yang saling menyukai satu sama lain. Seperti Mirna yang suka terhadap ketampanan si Burhan. Tak bisa dipungkiri, Burhan ini tampan, benar-benar tampan. Kemudian pada waktu itu mereka ini berdua menginjak usia 17 tahun. Udah pada SMA. Di satu sekolah yang sama. Dari situlah rasa cinta dari Mirna ini semakin menggebu-gebu terhadap si Burhan ini. Dan karena saat itu eranya masih era yang benar-benar kuno, si Mirna ini mendatangi salah seorang dukun. Dukun itu bernama Mbah Darso. Dia ngajak adiknya yang bernama Susan. Diajaklah dia ke sana dan sampai di rumah atau di kediaman dari Mbah Darso. Barulah si Mirna ini menjelaskan tentang maksud dan tujuannya. Sembari mengulurkan tangannya dan menyerahkan sebuah foto kecil. Diserahkan ke Mbah Darso sambil bilang, "Mbah, tolong, apakah nanti saya akan berjodoh dengan dia?" Kasih foto itu. Mbah Darso ini cuman kayak nangkep fotonya. Terus dia lihat gak lama dia taruh lagi.
Dia bilang ke Mirna, kalau kamu tanya ke saya apakah kamu akan berjodoh dengan dia, saya tidak tahu. Tapi kalau kamu bertanya kepada sosok lain di belakang saya, pastinya dia tahu. Bagaimana Mbah caranya? Bagaimana untuk menanyakan hal itu kepada sosok yang Mbah maksud? Sebentar. Baca tuh. Mbah Darso ini ngebaca mantra yang cukup panjang, lumayan panjang. Nah mungkin saking fokusnya mereka berdua sampai secara tiba-tiba si Susan yang duduk tepat di sebelahnya Mirna ini kerasukan. Nah kerasukannya itu merupakan kerasukan sosok jin atau mungkin demit yang teriak-teriak sambil menatap ke arah wajah Mirna. Teriak-teriaknya itu, kamu tidak akan berjodoh dengan pria itu. Pria itu adalah petaka bagimu. Jangan pernah mendekatinya. Dia bilang gitu. Mendengar hal itu, si Mirna ini awalnya kecewa karena jawaban dari sang jin itu bukan jawaban yang diinginkan oleh si Mirna. Karena yang diinginkan oleh si Mirna adalah jin itu berkata bahwasannya ia berjodoh dengan si Burhan tadi yang ia suka itu. Ternyata tidak. Setelah pulang dari situ, Mirna ini seakan-akan tidak menggubris. Dia ini seakan-akan tidak kayak tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mbah Darso dan juga sosok jin tersebut. Dia tetap melanjutkan untuk mendekati si Burhan sampai pada akhirnya berjalannya waktu, kini mereka semua ini sudah dewasa. Nah, si Burhan itu sudah punya istri, namanya Anis. Dia punya satu anak, namanya itu Sofia. Nah, kita balik lagi kawan. Yang ngirim cerita ini adalah Dina. Dina ini adalah anak kedua daripada si Anis. Atau Sofia itu adalah kakak dari Dina. Tapi kisah ini dialami oleh keluarga Dina saat Dina belum lahir. Dia baru tahu tentang kisah ini setelah dia masuk ke jenjang sekolah menengah atas. Baru diceritakan sama orang tuanya. Kita lanjut lagi. Saat itu si Burhan itu sudah punya istri bernama Anis. Dan mereka berdua punya seorang anak berusia 12 tahun, yang sudah berusia 12 tahun, bernama Sofia. Nah, Sofia ini dari lahir itu terlahir, mohon maaf, dia ini memiliki kelainan gitu. Memiliki kelainan di mana kedua matanya itu tidak bisa melihat sama sekali. Jadi setelah lahir dia udah benar-benar nggak bisa ngelihat tentang mungkin indahnya dunia dan lain sebagainya. Itulah, itu si Sofia. Nah, di suatu hari saat Sofia ini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-13 di rumahnya bersama keluarganya, Mirna yang dimana dia ini masih menjadi seorang bagian dari keluarga itu, atau dikatakan Mirna ini sebagai bibi dari Sofia. Mirna ini juga bibi dari Dian itu, dulur. Nah, datanglah si Mirna ke rumah milik Burhan dan juga Anis. Di sana juga terlihat itu kayak di ranjang ada seorang nenek-nenek tua, dan tak lain itu adalah Bu Ayu atau ibunda dari Burhan. Nah, di situ. Nah, mereka merayakan nih ulang tahunnya si Sofia yang ke-13 tahun itu. Saat lagi ngerayain hari ulang tahun Sofia, Burhan ini ke kayak semacam pantry atau tempat bersantai yang ada di rumah itu. Sendirian di sana. Nah, sedangkan si Anis itu sedang mempersiapkan kayak semacam makanan untuk anak-anak yang ada di sana. Burhan lagi di pantry, datang nyusul si Mirna. Dari belakang, Mirna ini kayak menggoda gitu loh. Dia benar-benar menggoda Burhan. Gimana ya? Dia goda, benar-benar digoda.
Awalnya si Burhan ini menolak karena dia sadar kalau dia masih punya istri dan juga memiliki seorang anak, si Sofia itu. Nggak puas dong dia dengan penolakan si Burhan ini. Nah, nggak taunya ternyata di belakang mereka itu ada Anis yang lagi megangin penampan, yang di atasnya itu gelas sambil ngeliatin ke arah mereka. Tapi di situ Anis hanya berpikir bahwasannya, oh ya mau gimana, mereka ini kan ya sepupuan gitu loh, saudara, jadi ya udah gitu. Lagipun mereka itu jarang ketemu, biarin lah, udah dong, nggak terlalu memperdulikan tuh di situ. Nah, setelah itu selang beberapa waktu lamanya, tiba-tiba ternyata di suatu malam si Burhan ini mulai tergoda dengan sosok Mirna. Dia benar-benar tergoda dulu. Dia tergoda sampai dia melakukan sebuah hubungan terlarang yang tidak diketahui oleh sang istri, yaitu si Anis. Dari hubungan gelapnya itu membuahkan hasil yang tak terduga. Ya, Mirna hamil anak Burhan. Nah, Burhan ini yang lagi berada di pasar. Dia ini pekerjaannya adalah seorang pedagang daging kerbau di pasar. Pedagang daging kerbau di pasar. Mirna datang ke tempat di mana si Burhan ini jualan daging. Di situ Mirna ini teriak-teriak sambil nangis-nangis. Kamu harus tanggung jawab. Ini perbuatan kamu. Ini perbuatan kita berdua. Kamu harus tanggung jawab. Apapun yang terjadi. Burhan di situ menolak dong. Karena dia sadar kalau dia masih punya istri dan punya seorang anak. Berdebatlah mereka sampai pada akhirnya si Mirna ini ngambil pisau yang ada di meja itu. Dia ambil pisaunya, dia todongin tuh. Dia todongin ke arah si Burhan. Karena dalam kondisi panik, Burhan ini mencoba untuk melepaskan pisau yang digenggam oleh Mirna. Namun sayang saat itu Mirna ini tiba-tiba kayak kedorong gitu. Dia kedorong dan jatuh. Dari sela-sela kaki si Mirna itu kelihatan ada darah yang mengalir. Nah, setelah itu Mirna ini dibawa ke rumah sakit sama si Burhan. Sangat disayangkan sekali ketika dokter berkata bahwa anak yang ada di kandungan Mirna gagal diselamatkan. Dalam kata lain, dia keguguran. Namun ketika Burhan mendengar hal itu, dia ini seakan-akan senang. Dia kayak ya udah, dia nggak usah tanggung jawab gitu. Di situ saat Mirna ini udah mulai sadar, Burhan ini ngeluarin duit segepok. Dia keluarin, dia mau kasih ke Mirna dan bilang, hubungan kita cukup sampai di sini. Aku minta tolong jangan ganggu aku lagi, jangan ganggu keluargaku. Wah, denger itu Mirna naik pitam. Dia udah bener-bener gak kuat lagi. Dia ini udah bener-bener kayak ngerasa dicampakan. Ya gimana gitu. Udah dipakai, dihamilin. Nah kok udah digituin doang. Kayak barang bekas. Mirna gak terima. Dia mohon-mohon sama si Burhan. Kamu bilang kayak gitu setelah anak kamu, darah daging kamu ini meninggal. Di situ Burhan ini cuman kayak orang yang kebingungan. Dia bingung harus berbuat apa. Di sisi lain dia juga menyadari bahwa salah itu adalah kesalahannya. Nah, di sisi lainnya dia menyadari, dia sangat-sangat sadar kalau dia itu dalam kondisi sudah memiliki seorang istri dan juga anak. Apalagi statusnya dengan si Mirna. Ini adalah seorang adik sepupu gitu loh. Setelah kejadian itu, Mirna memang benar. Saat itu ia menyembunyikan kejadian tersebut di balik sosok Anis.
Dia benar-benar ngumpetin hal itu. Dia nggak cerita, dia nggak ngancem, nggak apapun. Seakan-akan, bahkan saya di sini berpikir bahwasannya ya udah gitu doang. Karena udah dengan terjadinya hal itu udah cerita pun selesai. Dan ternyata tidak. Si Mirna ini ngambil jalan pintas. Cinta ditolak, dukun bertindak. Dia beneran ngedatengin dukun yang puluhan tahun lalu atau mungkin sekitar 13 tahun yang lalu pernah ia datangi, dan itu adalah Mbah Darso. Dia datang ke Mbah Darso, sama dia datang ke Mbah Darso itu juga tidak sendiri, dia ajak si Susan adiknya. Awalnya Susan nggak mau. Saat di rumah Susan ini bilang ke kakaknya, "Kak, jodoh itu udah ada yang ngatur. Lagian kamu harus sadar, Mas Burhan itu udah punya istri, Kak, udah punya anak. Dek, cinta itu harus diperjuangkan apapun yang terjadi. Pokoknya kamu siap-siap, habis ini kamu ikut kakak ke Mbah Darso." Berangkatlah mereka ke Mbah Darso. Tiba di sana, si Mirna cerita dong tentang semua kejadian itu. Dia cerita, dia bilang kalau dia pengen ngebuat siapapun yang berada di dekat Burhan itu celaka. Nah, otomatis santetnya bukan bertujuan ke arah si Burhannya, tapi bertujuan ke arah Anisnya. Mendengarkan apa yang diceritakan oleh Mirna, Mbah Darso ini cuman bilang, sangat mudah caranya. Persyaratannya sedikit, pokoknya sedikit. Sekarang kamu datang ke tempat dan ke rumah atau kamu dekati orang yang ingin kamu santet. Kamu ambil bagian dari tubuhnya. Nah, bagian tubuh ini bisa berupa darah, air liur, ataupun rambut. Nah, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Darso, dia pun langsung bergegas di pagi harinya, bergegas menuju ke rumahnya si Anis dan juga Burhan. Di sana dia kebingungan harus dengan cara apa dia mengambil bagian tubuh dari si Anis ini. Ataukah dia jambak saja rambut Anis supaya rambutnya rontok, atau dia harus menikam Anis supaya mendapatkan sampel darahnya, atau bagaimana? Dia bingung. Tapi pinternya Mirna di sini, dia enggan melakukan cara yang terlihat terang-terangan. Dia pakai cara halus. Dia bilang ke si Anis, "Mbak, saya numpang ke kamar mandi ya." Kamar mandilah. Di kamar mandi dia beruntung nemuin sebuah sisir, dan itu adalah sisir milik Anis. Masih ada semacam kayak rontokan rambut dari Anis ini. Nah, di tempat sampah di dalam kamar mandi itu dia nemuin sebuah pembalut yang masih ada darahnya. Darahnya ini kayak masih fresh gitu loh, kayak masih baru. Dia bawa barang-barang itu dan lekas dia pulang. Malam harinya dia datang lagi tuh ke kediaman Mbah Darso. Sampai di sana dia serahin dua benda itu, satu rambut dan satu itu darah. Mbah Darso ketika ngelihat si Mirna ini datang ngebawa darah yang masih segar lah, dalam keadaan segar, itu kayak seneng gitu. Pembalut tadi yang masih ada darahnya tadi dimasukin tuh ke dalam sebuah wadah kayak semacam baskom. Dimasukin, di dalamnya ada air, dicelupin, darah itu di situ. Nah, darah tadi itu dipakai buat kayak apa ya? Kayak nyimpen bagian usus dan dalam-daleman organ tubuh kerbau, dimasukin ke dalam wadah yang tadi ada darah haidnya itu, dimasukin tuh. Setelah dimasukin, Mbah Darso ini ngambil foto si Anis yang lumayan besar.
Dia robek foto itu jadi 4 bagian dan setelah itu entah untuk apa foto tersebut. Nah, di sisi lain dia ngambil kayak kepala kerbau, potongan kepala kerbau. Potongan kepala kerbaunya itu juga dicelupin di bekas darah milik si Anis tadi, bekas darah haid tadi. Nah, kemudian tadi kayak sebagian usus dari kerbau yang sudah dicelupkan sebelumnya itu diangkat, dilipat-lipat, digulung-gulung ke tulang manusia atau tulang dari bangkai manusia. Nah, sisanya yang ada di sana, sisa-sisa dari usus dan lain sebagainya, itu diberikan untuk campuran makan anjing beserta dengan foto si Anis. Salah satu robekan foto si Anis tadi dicampurin di situ jadiin satu dan buat makan anjing. Nah, tulang tadi yang sudah digulung-gulung menggunakan usus dan lain sebagainya itu dibacakan mantra. Saat dibacakan mantra, ruangan yang ada di sini seakan-akan mengalami gempa bumi, bergetar sehebat mungkin sampai akhirnya tulang yang ada di tangan Mbah Darso ini patah. Nah, dari patahnya tulang, Mbah Darso berkata kalau santetnya sudah dikirim. 5 hari kamu lihat, kamu perhatikan, 5 hari saja dia akan sudah tewas oleh santet yang saya kirimkan. Karena ternyata Mbah Darso ini mengirimkan sesosok jin dari kasta jin yang paling membenci orang yang taat akan agama. Nah, sedangkan Anis ini adalah orang yang taat agama. Jin ini bernama Jin Hansa. Golongan Jin Hansa, jin yang paling membenci umat manusia yang taat terhadap agama dan Allah. Nah, dari situlah mulai dikirimnya santet itu malam pertama. Saat itu si Anis yang lagi sholat tahajud tiba-tiba dibuat kaget. Dia sujud dan dia bangun, duduk di antara 2 sujud. Brak! Di depannya jatuh dari atas itu kepala kerbau, benar-benar kepala kerbau. Di situ wah, Anis teriak gak karuan. Dia teriak-teriak minta tolong, tapi gak ada yang bangun. Sedangkan orang tua dari Mas Burhan atau Bu Ayu ini itu tergeletak di ranjangnya, tak bisa bangun. Dia ini lumpuh gitu loh, tergeletak saja, dia lumpuh. Nah, setelah kejadian itu Anis ini nengok ke atas memastikan kok bisa ada kepala kerbau jatuh tepat di depannya. Dia nengok ke atas, dari atas bercucuran darah, wah, membasahi wajahnya, membasahi tubuhnya. Tak hanya di situ, kejadian-kejadian ini benar-benar terus mengganggunya. Di malam keduanya terjadi kembali. Dia melihat ada sosok makhluk yang benar-benar mengerikan datang ke rumahnya. Sosok ini kayak sosok makhluk yang kepalanya itu kepala kerbau gitu loh. Tanduknya panjang, datang ke rumah tersebut. Dari jendela dia ini ngeliat. Anis ini ngeliat dari jendela. Sosok itu berjalan melangkah ke arah rumahnya. Dia masuk, dia ngumpet doang, cuma bisa ngebekep mulutnya karena dia takut. Kalau dia teriak, dia takut makhluk tersebut bakal melukainya atau lain sebagainya. Dia cuma diem, ngumpet di kolong meja. Setelah kejadian itu merasa ada yang tak beres. Anis ini cerita ke suaminya, si Burhan. Saat itu mungkin si Anis ini cerita dengan kondisi waktu yang kurang tepat. Karena pada saat itu Burhan baru aja pulang dari tempat kerjanya, dari pasar tadi. Baru pulang langsung Anis ini nanya-nanya, dia langsung bilang ini itu dan lain sebagainya. Burhan ngamuk di situ. Burhan ini bilang, udah
Udah nanya-nanyanya. Aku itu capek, aku habis kerja. Bisa nggak sih? Besok aja kamu nanya-nanya. Mas, aku cuma mau bilang mas, ada yang nggak beres mas sama rumah ini. Ah, kamunya saja paling yang berhalusinasi. Mendengar hal itu, Anis ini cuma bisa diem doang. Dia kayak mikir, ya udahlah, mau gimana lagi. Malam selanjutnya, suatu kejadian yang benar-benar menimpa keluarga Anis dan juga Burhan. Orang tua Burhan, yaitu Bu Ayu, yang benar-benar pada saat itu seharusnya tergeletak dan tak bisa berjalan, tiba-tiba bisa berjalan. Dia melangkah ke dapur, diikuti oleh si Anis yang merasa penasaran. Dia ikutin ke dapur, ternyata Bu Ayu ini ngambil kayak semacam wajan yang dikhususkan buat ngerebus air. Kalau orang Jawa itu bilangnya kendil gitu. Nah, di dalam kendil itu beneran ada air panas yang baru mendidih. Dipegang sama Bu Ayu, disiramin ke kepalanya sendiri. Wah, di situ Anis yang melihat kejadian itu teriak-teriak, Bu, berhenti, stop Bu. Tapi tak ada gunanya, udah terlanjur, tewas seketika di situ. Karena bener-bener mateng gitu loh, tubuh Bu Ayu ini mateng. Di malam harinya atau malam keempat, saat jenazah Bu Ayu ini lagi disolatin, tiba-tiba muncul si Anis dalam kondisi kerasukan. Dia muncul dalam kondisi kerasukan, berdiri tepat di depan keranda milik almarhumah Bu Ayu. Saat itu salam terakhir sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan sosok Ayu yang udah dalam kondisi kesurupan ini menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kalian tahu apa yang terjadi. Keranda mayat milik almarhumah Bu Ayu yang ada di depannya itu dibalik, dilempar. Buah. Orang-orang yang ada di situ benar-benar ketakutan. Dia kebingungan, ini kenapa? Nah, berusahalah tuh ditenangi, dibacain ayat-ayat Al-Quran sama ustadz yang ada di situ. Diseret tubuh si Anis ini, dibawa ke sebuah bangku, didudukin. Nah, biasanya kalau di keranda itu kan ada penutup keranda yang warnanya hijau mungkin ya, hijau atau mungkin hitam gitu, yang ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Nah, itu ditutupin ke wajah si Anis. Entah ya untuk apa fungsinya atau mungkin gunanya untuk apa. Mungkin kalian tahu, bisa kalian komen di bawah supaya kita juga lebih dapat info lebih lanjut tentang hal itu. Nah, ditutupin tuh kain tersebut. Setelah itu bangku yang didudukin sama si Anis ini tiba-tiba melayang. Wush. Makin panik lagi. Di situ mereka makin panik lagi. Berusaha lah tuh ditangkep, gagang bangkunya, ditarik ke bawah dengan sekuat tenaga, dibacain lagi ayat-ayat dari potongan Al-Quran mungkin dari ustadz yang ada di sana. Nah, kemudian lumayan tuh, udah mereda. Saat itu kondisinya udah benar-benar kayak damai gitu loh, udah kondisional. Itu masih dalam kondisi malam keempat. Setelah semuanya sudah selesai dengan hal-hal itu, balik nih ke rumah. Kini giliran Burhan yang mendapati teror. Di rumahnya dia lagi tidur, tiba-tiba ngedenger ada suara dari lantai bawah rumahnya. Saat itu kamar Burhan dan juga kamar Anis ini di atas. Nah, di bawah itu kayak semacam ruang tamu dan lain sebagainya. Dari atas ini ngedenger kayak orang banyak gitu, ada banyak suara orang. Tapi suaranya ini dominan suara wanita. Dicek tuh si Burhan. Dia nengok dari tangga dan dia ngeliat ada sekitar 15 wanita yang pakai mukena sambil ngebaca kayak mantra gitu. Entah mantra apa yang dibaca, saya kurang paham.
Di antara mereka ada satu yang sudah dikafani, atau kalau orang Jawa bilang dipocongi. Itu geletak gitu loh, ada di sana. Karena merasa ketakutan, Burhan ini berusaha untuk kembali ke atas. Namun sayang, dia terpleset dan jatuh. Blah. Giliran dia buka matanya, dia udah dalam kondisi dikafani. Dengan dikelilingi orang-orang tadi, yang cewek-cewek tadi 15 itu sambil bayi mantra, sambil melakukan gerakan-gerakan yang benar-benar aneh banget. Itu benar-benar di luar nalar banget. Di situ Burhan ini nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk teriak minta tolong pun dia nggak bisa. Dia cuma bisa kayak orang yang gelasahan kalau saya bilang gitu. Ketakutan yang berlebih gitu. Ya gimana? Gak lama dari itu, satu persatu sosok yang ada di sana itu menghilang. Satu persatu sosok itu hilang. Nah, ada satu sosok yang wajahnya paling beda sendiri. Kalau yang lain mungkin pucat, wajahnya, matanya itu kayak pengap gitu. Itu beda sendiri. Wajahnya membusuk, mendekat ke arah wajah si Burhan. Sembari berkata, "Matio kowe kabeh." Yang dalam bahasa Indonesia itu artinya, matilah kalian semua. Tambah bingung Burhan. Saking gak kuatnya nahan bau busuk dari sosok itu, Burhan pun pingsan. Dia baru sadar ketika dibangunin oleh sang istri, yaitu Anis. Nah dari situ Burhan makin percaya kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Anis. Ada gangguan di rumahnya. Di pagi harinya, Burhan ini menuju ke masjid untuk menemui seorang ustadz yang ada di sana. Dia temui, dia minta tolong, dinasehatilah tuh sama si ustadz. Kalau jin itu memang benar ada sejak zamannya Nabiullah Muhammad SAW. Itu sudah ada jin. Dan ketika ustadz ini bilang, kalau kamu percaya akan adanya Allah, kamu juga harus percaya akan adanya jin. Ustadz ini bilang gitu. Ya di situ si Burhan bingung dong harus bagaimana. Terus saya harus bagaimana Pak Ustadz untuk menyembuhkan keluarga saya supaya nggak mengalami teror seperti ini lagi. Pak Ustadz ini bilang, yang penting kamu yakin qadarullah, insya Allah bakal dibantu sama Allah. Sambil masukin kayak semacam kertas yang ada mantranya ke dalam botol. Nah nanti Burhan itu diminta buat nyiram air tadi ke wajah si Anis malam harinya. Bener aja, si Burhan ini nyiramin air tersebut ke wajah Anis. Itu Anis ini benar-benar kayak orang yang kepanasan gitu. Dia nggak mau sedikit pun terkena tetesan air dari air yang dibawa oleh Burhan, dari air dari Ustadz tadi. Setelah disiram, dia dicipratin wajahnya, dia tergeletak jatuh. Nah kesempatan itulah digunakan oleh si Burhan buat ngiket tangan dan juga kaki Anis di ranjang supaya dia kalau misalkan kerasukan lagi itu gak terlalu berbahaya sekali gitu loh. Diikat di situ di ranjang. Kemudian datanglah nih si Ustadz tadi, dicek. Di situ si Ustadz ini bilang, iya istri kamu kesurupan. Dibacain tuh ayat-ayat dari potongan Al-Quran, dibacain, tapi nggak ada satupun dari ayat-ayat itu yang mempan di tubuh si Anis. Bingunglah si Ustadz itu. Lagi bingung-bingungnya, tali yang ngikat tangan Anis ini lepas. Entah bagaimana ceritanya, lepas begitu aja. Nah dari situlah Anis ini terbangun lagi dan dia kerasukan lagi. Karena kerasukannya udah begitu brutal sekali, si Ustadz ini udah bingung lagi harus bagaimana. Dia ngambil kayak bambu gitu loh, sebilah bambu itu. Dia pukul bagian pundak si Anis ini. Buah, pingsan di situ Anis. Dan ngelihat hal itu, si Burhan ini nggak terima dong. Dia nggak terima.
kalau istrinya dipukul sama si Ustadz tadi. Saat itu mereka berdua malah mau berantem. Burhan ini ngotot. Apa-apaan ini Pak Ustadz? Kenapa kok Pak Ustadz pukul istri saya? Enggak gitu caranya Pak Ustadz. Kenapa kok dipukul? Ustadz ini coba untuk menjelaskan. Nah, dia baru sadar kalau ternyata saat itu Anis itu tidak dalam kondisi kerasukan. Karena mungkin setahu kita semua juga ya, setahu saya juga, ketika orang yang kerasukan itu dipukul, dijambak atau di apapun itu tidak akan terasa. Nah, tapi ini kok sekali pukulan langsung pingsan. Itu kan ngebuktiin bahwasannya si Anis ini tidak dalam kondisi kerasukan. Dari pintu belakangnya, perlahan buka. Dan kalian tahu itu siapa? Sofia. Itu adalah Sofia. Sofia ini melayang sambil berdiri di pintu itu. Nah, berdiri di pintu melayang sambil ketawa, terus ketawa cerengengesan gitu. Dia ketawa, benar-benar ketawa cerengengesan. Di situ si Ustadz ini berusaha untuk mengeluarkan sosok jin yang ada di tubuh Sofia semampunya. Setelah itu sosok tersebut ini mengatakan, saya diperintah oleh Tuhan saya untuk membunuh siapapun yang mendekatimu. Kalian pasti penasaran, kenapa kok tubuh Sofia ini malah yang jadi sasaran utama dari jin Ansa? Mungkin kalian bertanya. Nah, ternyata saat si Mirna ini datang ke Mbah Darso dan membawa sebuah pembalut, itu adalah pembalut milik si Sofia yang baru pertama kali menstruasi. Kalian ingat kan usia Sofia itu berapa? 13 tahun, dia menginjak usia 13 tahun. Dan baru kali itu dia menstruasi. Namun datang bulannya ini menjadi awal petaka untuk hidupnya, bahkan untuk keluarganya mungkin. Setelah itu sosok tersebut berhasil dikeluarkan oleh Pak Ustadz tadi. Dikeluarkanlah sosok tersebut. Dan si Ustadz ini bilang, siapapun yang menyuruhmu untuk datang kemari dengan niatan buruk, maka demi Allah, kembalikanlah kepada orangnya. Hilanglah sosok itu. Mereka semua kembali dengan kondisi selamat, sehat, walafiat. Di pagi harinya dapat kabar kalau ternyata Mirna dan juga Susan adiknya meninggal dunia dengan kondisi tragis. Susan itu meninggal lantaran jatuh dari pohon. Dari sebuah pohon. Ini kan suatu kejadian yang benar-benar janggal kalau dicerna menurut logika kita semua. Seorang wanita manjat jatuh, tewas di situ. Nah, tewasnya ini benar-benar mengenaskan. Saat dia jatuh, bagian kepalanya ini ada yang nyangkut ke dahan pohon itu dan robek, srek. Robekannya itu masih nyangkut, sedangkan tubuhnya jatuh dengan kondisi kepalanya terlebih dahulu membentur tanah. Plak, poklek kepalanya. Nah, si Mirna sendiri, dia meninggal lantaran bunuh diri. Dia nusuk dirinya sendiri itu pakai kaca yang ada di rumahnya, belahan kaca yang ada di rumahnya. Dengar hal itu, keluarga Anis ini kaget. Seperti itu dulu. Nah, beruntunglah sosok jin yang diminta dan yang diperintah oleh Mirna dan juga Mbah Darso untuk menyerang keluarga Anis ini gagal dan malah kembali ke diri mereka sendiri-sendiri. Bahkan Mbah Darso sendiri ditemukan tewas di rumahnya. Dari tewasnya Mbah Darso, Mirna dan juga Susan, ini keluarga Anis, Burhan, Sofia hidup dengan damai. Namun saat Mbak Dina ini memberikan kisah ini kepada saya, dia juga mengatakan bahwa sang kakak
yaitu Sofia, sudah meninggal sekitar 18 tahun yang lalu. Saat si Dina ini masih kecil. Ya memang Dina juga sempat melihat sosok kakaknya waktu masih hidup. Nah, Bu Anis dan Pak Burhan itu sampai sekarang alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang dan mereka tinggal bersama di kawasan Jakarta Selatan. Semoga Bu Anis, Pak Burhan, dan juga Mbak Dina nonton video ini. Dari kisah ini juga dulur, pastinya ada banyak sekali pelajaran yang perlu kita tangkap, perlu kita ambil untuk menjalani kehidupan kita ke depannya. Nah, salah satu yang perlu kita ambil adalah untuk selalu tidak melakukan apapun itu suatu hal yang memang sudah jelas sekali dilarang oleh agama dan juga bangsa. Santet itu merupakan sebuah kegiatan yang dengan terang-terangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan pelet. Seakan mereka tidak percaya akan adanya takdir dari Sang Ilahi yang sudah menetapkan setiapnya, mulai dari takdir, maut, jodoh, dan rizki. Satu hal lagi, jin sudah ada sejak zaman Nabiullah Muhammad SAW. Dan mungkin juga jin tidak jauh berada di dekat kita, atau mungkin berada tepat di sebelah kalian semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik video ini, yang sudah nonton dari awal sampai akhir, yang udah subscribe, yang udah like, dan yang udah komen. Saya doakan semoga kalian semua diberi keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang akan menimpa kalian semua. Jangan lupa juga barangkali ada kritik, saran, dan pesan bisa langsung kalian sampaikan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin bagi-bagi cerita kepada saya, bisa langsung hubungi nomor yang sudah tertera di sini. Ada kan ya di sini. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.